Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, yaitu tips membahagiakan istri. Menurut pandangan dokter, sebagai seorang suami, tentu kita ingin selalu membuat istri bahagia dan tersenyum. Namun, terkadang kita bingung bagaimana caranya. Nah, mari kita simak bersama-sama beberapa tips yang bisa kita terapkan untuk membahagiakan istri kita. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa kebahagiaan istri bukan hanya tentang materi semata. Tentu, memberikan nafkah yang cukup adalah kewajiban suami. Namun, ada hal-hal lain yang tidak kalah pentingnya. Salah satunya adalah perhatian dan kasih sayang. Seorang dokter psikologi mengatakan bahwa wanita sangat membutuhkan perhatian dari pasangannya. Hal sederhana seperti menanyakan kabar istri setiap hari, mendengarkan ceritanya dengan seksama, atau memberikan pujian tulus atas penampilannya bisa membuat istri merasa dihargai dan dicintai. Selanjutnya, komunikasi yang baik juga menjadi kunci kebahagiaan istri. Dokter ahli pernikahan menyarankan agar suami dan istri selalu menyediakan waktu untuk berbincang-bincang setiap hari. Ini bisa dilakukan saat sarapan bersama atau di malam hari sebelum tidur. Membicarakan hal-hal yang terjadi sepanjang hari, rencana-rencana ke depan, atau bahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Dengan komunikasi yang terbuka dan jujur, istri akan merasa bahwa ia memiliki partner yang bisa diandalkan dalam menjalani kehidupan. Tak kalah pentingnya, seorang dokter ahli gizi menekankan pentingnya menjaga kesehatan istri. Sebagai suami, kita bisa membantu istri untuk hidup sehat dengan mengajaknya berolahraga bersama, menyiapkan makanan yang bergizi, atau mengingatkannya untuk istirahat yang cukup. Ketika istri sehat secara fisik, ia akan lebih mudah merasa bahagia dan bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dalam aspek spiritual, seorang ustadz yang juga berprofesi sebagai dokter menyarankan agar suami mengajak istri untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT, salat berjamaah di rumah, membaca Al-Quran bersama, atau menghadiri majelis ilmu bersama-sama. Bisa menjadi kegiatan yang menguatkan ikatan suami istri sekaligus membawa ketenangan hati. Ingatlah bahwa keluarga yang dekat dengan Allah adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dokter ahli psikologi pernikahan juga menekankan pentingnya memberikan ruang pribadi bagi istri. Meskipun kita sebagai suami ingin selalu bersama istri, namun penting untuk memahami bahwa istri juga membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri. Izinkan istri untuk melakukan hobi atau kegiatannya sendiri, bertemu dengan teman-temannya, atau bahkan berlibur sendiri sesekali. Hal ini akan membuat istri merasa dihargai sebagai individu dan pada akhirnya akan membuat hubungan pernikahan semakin kuat. Selain itu, seorang dokter ahli seksologi mengingatkan bahwa keharmonisan dalam hubungan intim juga sangat penting untuk kebahagiaan istri. Sebagai suami, kita harus memahami kebutuhan dan keinginan istri dalam hal ini. Jangan ragu untuk berkomunikasi secara terbuka tentang hal-hal yang berkaitan dengan hubungan intim. Ingatlah bahwa dalam Islam, hubungan suami istri bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai ibadah dan cara untuk saling memberikan kebahagiaan. Dokter ahli manajemen stres juga memberikan saran agar suami bisa membantu istri mengelola stresnya. Kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tuntutan bisa membuat siapa saja merasa tertekan, termasuk istri kita. Sebagai suami, kita bisa membantu dengan cara mendengarkan keluh kesahnya tanpa menghakimi, membantu pekerjaan rumah tangga, atau mengajak istri untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan dan menenangkan bersama-sama. Tak lupa, seorang dokter ahli perkembangan anak mengingatkan bahwa kebahagiaan istri juga sangat terkait dengan kebahagiaan anak-anak. Sebagai suami, kita harus aktif terlibat dalam pengasuhan anak. Bantu istri dalam mendidik dan merawat anak-anak. Tunjukkan kasih sayang dan perhatian yang sama besarnya kepada anak-anak seperti yang kita berikan kepada istri. Ketika anak-anak bahagia dan tumbuh dengan baik, istri pun akan merasa bahagia dan puas. Seorang dokter ahli keuangan keluarga
juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik untuk kebahagiaan istri. Sebagai suami, kita harus transparan dalam hal keuangan, diskusikan bersama istri tentang perencanaan keuangan keluarga, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk masa depan. Jangan lupa untuk menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan dan investasi. Ketika istri merasa aman secara finansial, ia akan lebih mudah merasa bahagia. Terakhir, seorang dokter ahli relationship menyarankan agar suami selalu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang kepada istri melalui tindakan nyata. Ini bisa dilakukan dengan cara memberikan hadiah kecil secara spontan, mengajak istri kencan meskipun sudah lama menikah, atau membantu pekerjaan rumah tanpa diminta. Tindakan-tindakan kecil namun konsisten ini akan membuat istri merasa dicintai dan dihargai setiap hari. Demikianlah beberapa tips membahagiakan istri menurut pandangan para dokter. Tentu saja, setiap istri adalah unik dan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Namun, dengan menerapkan tips-tips ini dan selalu berusaha untuk memahami dan menghargai istri, insya Allah, kita bisa menciptakan rumah tangga yang bahagia dan penuh berkah. Jangan lupa bahwa membahagiakan istri bukan hanya tugas atau kewajiban, tetapi juga merupakan ibadah yang akan mendatangkan pahala dan keberkahan dari Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku." Mari kita jadikan Rasulullah sebagai teladan dalam memperlakukan istri dan keluarga kita. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesabaran dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.